Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Alamal Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Bapak dan Ibu jemaah Masjid Raya Al-Azhar, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam semoga disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kepada beliau kita akan memperoleh syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, Allah mentakdirkan kita manusia ini hidup berkelompok. Kita ini manusia adalah makhluk sosial. Artinya kita hidup tidak sendiri. Tidak bisa hidup sendiri di zaman ini. Kenapa? Karena kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Tapi Allah sudah takdirkan kita untuk hidup bersama-sama, hidup berkelompok. Baik kelompok kecil maupun kelompok yang besar. Kemudian Bapak-bapak sekalian, ketika kita bergaul dengan kelompok kita, dengan orang banyak, besar kemungkinan dan mungkin sering terjadi bahwa kita kadang-kadang tersinggung, kadang-kadang tersentuh, kadang-kadang merasa tidak enak dengan seseorang, baik karena ucapannya, perbuatannya, dan lainnya. Lalu kalau kita tersinggung, atau dengan kata lain, kalau kita dizalimin oleh saudara-saudara kita yang teman kita bergaul itu, apa yang kita lakukan? Kita boleh balas. Kalau kita tersinggung, kalau kita dihina, kalau kita dimarahin, kalau kita dimaki, kita boleh membalas. Kenapa? Allah Ta'ala mengingatkan wa jazaa'u sayi'atun misluha. Balasan keburukan adalah kebaikan yang setimpal. Jadi boleh membalas kalau kita disakitin oleh orang lain, boleh. Tetapi kata Allah di ujung ayat ini di surah 40 dikatakan bahwa memaafkan itu lebih utama. Kalaupun membalas harus setimpal. Dicubit satu kali, balasannya boleh cubit pula satu kali. Cuma jangan cubitnya lebih keras. Tapi sama seperti kita dicubit tadi. Karena apa? Kalau kita membalas dengan lebih dari kezaliman yang kita terima, berarti kita juga melakukan kezaliman. Tetapi Allah Ta'ala mengingatkan memaafkan lebih utama. Sekarang apa sih maaf? Makna arti memaafkan itu apa? Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Minhajul Qasidin itu menyebutkan bahwa engkau memiliki hak untuk membalas terhadap orang yang menzalimi kamu. Tapi engkau melepaskan hak itu. Jadi kita punya hak untuk membalas tapi kita lepaskan. Itu namanya kita memaaf. Tidak menuntut kisas atau memberatin dengan denda. Kemudian ada orang bijak mengatakan, katanya memaafkan itu adalah implementasi dari memaafkan itu adalah engkau senantiasa mengosongkan hatimu dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi begitu ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita kosongkan hati kita maafkan. Itulah yang lebih utama. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sungguh memaafkan itu adalah sifat yang terpuji, sifat yang mulia. Oleh karena itu, memaafkan itu harus dilakukan dengan cara yang terpuji dan mulia pula. Di antaranya apa? Pertama, beri maaf dengan ikhlas, dengan mengharap ridha dan ampunan Allah.
Kalau kita memberi maaf, diminta atau tidak, maafkan. Ketiga, beri maaf kapanpun dan dimanapun, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kemudian sifat lain di dalam memaafkan adalah beri maaf segera, tak perlu menunggu waktu, misalnya menunggu waktu lebaran, menunggu waktu puasa, nanti saya maafkan. Tidak. Di dalam Islam adalah kita dianjurkan memaafkan sesegera mungkin. Nah, kemudian apa? Beri maaf. Begitu kita memberi maaf, lupakan kesalahannya. Kalau kita pakai bahasa asing, jangan disimpan di hati. Artinya forgiven but not forgotten. Jangan sampai saya maafkan tapi saya nggak lupakan. Tidak begitu adab yang diajarkan oleh agama kita. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa memaafkan itu salah satu sifat terpuji? Karena Allah Ta'ala sudah mengingatkan bahwa memaafkan itu adalah salah satu tanda orang yang bertakwa. Di surat Ali Imran 134 Allah Ta'ala mengingatkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz. Artinya orang-orang yang bertakwa itu adalah suka memaafkan wal kaziminal ghaiz, menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, yang kedua apa? Barang siapa, kata Rasulullah, yang bersabar ketika dizalimi dan memaafkan, sungguh demikian itu termasuk perbuatan yang mulia, kata Rasulullah. Rasulullah sudah mengingatkan, Allah tidak menambah untuk seorang hamba dengan maafnya kecuali kemuliaan. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kaum muslimin rahimahullah, puncak keutamaan dari memaafkan itu adalah ampunan Allah. Kalau seseorang menzalimi kita, lalu kita tidak memaafkan, tetapi setiap saat kita minta ampun sama Allah, bisa jadi Allah juga tidak mengampuni dosa kita. Kenapa? Sesama manusia kita sulit memaafkan. Lalu kita minta ampun setiap saat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Setiap saat kita minta ampun. Oleh karena itu tidak pantas kalau kita sesama manusia susah untuk memaafkan, sulit untuk memaafkan kesalahan seseorang, maka malulah kepada Allah, takutlah kepada Allah, karena kita setiap saat selalu mohon ampun dan selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang pemaaf dan selalu melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.